Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Bedah Edukasi. Kali ini saya akan membahas tentang partograf. Yuk simak penjelasan tentang partograf berikut ini. Apa itu partograf? Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik. Tujuan utama dari penggunaan partograf adalah 1. Untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui periksa dalam. 2. Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan demikian, juga dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya partus lama. 3. Sebagai data pelengkap yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan medikamentosa yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, membuat keputusan klinik, dan asuhan atau tindakan yang diberikan, di mana semua itu dicatatkan secara rinci pada status atau rekam medis ibu bersalin dan bayi baru lahir. Jika partograf digunakan dengan tepat dan konsisten, partograf akan membantu penolong persalinan untuk 1. Mencatat kemajuan persalinan, 2. Mencatat kondisi ibu dan janinnya, 3. Mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, 4. Menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini penyulit persalinan, 5. Menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Partograf harus digunakan untuk semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan dan merupakan elemen penting dari asuhan persalinan. Partograf harus digunakan untuk semua persalinan, baik normal maupun patologis. Partograf sangat membantu penolong persalinan dalam memantau, mengevaluasi, dan membuat keputusan klinik, baik persalinan dengan penyulit maupun yang tidak disertai dengan penyulit. Partograf harus digunakan selama persalinan dan kelahiran bayi di semua tempat, baik di rumah, puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit, dan lain-lain. Partograf harus digunakan secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya. Penggunaan partograf secara rutin dapat memastikan bahwa ibu dan bayinya mendapatkan asuhan yang aman, adekuat, dan tepat waktu, serta membantu mencegah terjadinya penyulit yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Untuk pengisian partograf, dimulai pada fase aktif kala satu persalinan, yaitu saat pembukaan serviks sudah mencapai 4 cm sampai dengan 10 cm. Untuk fase laten, semua asuhan, pengamatan, dan pemeriksaan juga tetap dicatat, namun dicatat secara terpisah. Karena partograf hanya diisi dari pembukaan serviks dari 4 cm sampai dengan 10 cm, yaitu pada saat fase aktif. Sedangkan fase laten tidak dimasukkan ke dalam partograf. Ini adalah halaman depan partograf, dan ini halaman belakangnya. Baiklah, di sini saya sudah punya partograf. Dapat kita lihat pada bagian paling atas terdapat nama, umur, G, P, A. Nama kita isi dengan nama ibu, boleh juga dengan inisial, kemudian umur ibu. G ini di sini adalah gravida atau kehamilan yang keberapa. P adalah partus, yaitu persalinan yang keberapa, dan A adalah abortus. Kemudian ada nomor catatan medis atau nomor puskesmas. Kita isi dengan sesuai dengan nomor pada rekam medis atau nomor pada puskesmas. Lalu ada alamat, kita isi sesuai dengan alamat ibu. Selanjutnya ada tanggal dan waktu mulai dirawat. Kita isi dengan tanggal dan waktu penolong persalinan mulai merawat ibu.
tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian ketuban pecahnya sejak jam berapa. Mules juga sejak jam berapa. Selanjutnya, kita beralih ke tabel pertama, yaitu untuk menilai kondisi janin. Yang kita nilai dari kondisi janin adalah denyut jantung janin, warna dan adanya air ketuban, dan penyusupan atau melase. DJJ dinilai dan dicatat setiap 30 menit. Setiap kotak pada partograf menunjukkan waktu 30 menit. Skala angka di sebelah kolom paling kiri menunjukkan DJJ atau denyut jantung janin. Catat DJJ dengan memberi tanda titik pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ. Lalu hubungkan titik yang satu dengan yang lain. Warna dan adanya air ketuban. Warna dan adanya air ketuban ini kita nilai setiap kali melakukan periksa dalam, dan nilai warna air ketuban jika selaput ketuban sudah pecah. Untuk mengisi tabel, kita dapat menggunakan lambang-lambang huruf yaitu U, J, M, D, K. U adalah selaput ketuban yang masih utuh. J, selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih. M, selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium. D, selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah. K, selaput ketuban sudah pecah, tapi air ketuban tidak mengalir lagi atau kering. Penyusupan atau melase juga kita nilai setiap kali melakukan periksa dalam. Untuk lambang penyusupan molase dapat kita tulis dengan huruf 0, 1, 2, dan 3. 0 artinya tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi. 1. Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. 2. Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. 3. Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kolom selanjutnya pada partograf adalah untuk pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0 sampai dengan 10 yang tertera di kolom paling kiri adalah ukuran dilatasi serviks. Untuk pembukaan serviks dinilai dan dicatat setiap 4 jam dan ditulis menggunakan tanda silang yang harus dicantumkan di garis waktu yang sesuai dengan lajur besarnya pembukaan serviks. Kemudian hubungkan tanda silang dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh atau tidak terputus. Selanjutnya, penurunan bagian terbawah janin. Untuk penurunan bagian terbawah janin juga diisi setiap 4 jam sekali. Tulisan turunnya kepala dari 0 sampai dengan 5 tertera di sisi yang sama dengan angka pembukaan serviks. Berikan tanda 0 yang ditulis pada garis waktu yang sesuai. Hubungkan tanda 0 dari setiap pemeriksaan dengan garis tidak terputus. Garis bertindak tertera sejajar dan di sebelah kanan garis waspada. Jika pembukaan serviks telah melampaui dan berada di sebelah kanan garis bertindak, maka hal ini menunjukkan perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikan persalinan. Sebaiknya ibu harus sudah berada di tempat rujukan sebelum garis bertindak terlampaui. Kolom selanjutnya untuk memeriksa kontraksi uterus. Ada 5 buah kotak dengan tulisan kontraksi per 10 menit. Setiap kotak menyatakan 1 kontraksi. Yang perlu dicatat untuk kontraksi uterus adalah jumlah kontraksi per 10 menit dan lamanya kontraksi dalam satuan detik. Untuk mengisinya ada beberapa keterangan. Yang pertama, jika lamanya kurang dari 20 detik, maka berilah tanda titik-titik di kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi. Kemudian, jika lamanya 20 sampai dengan 40 detik, berilah garis-garis di kotak yang sesuai. Kemudian, jika lamanya lebih dari 40 detik, isi penuh kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi.
Kolom selanjutnya adalah untuk mengisi obat-obatan dan cairan yang diberikan. Obat-obatan yang digunakan di sini adalah oksitosin, obat-obatan lain, juga cairan intravena. Kolom terakhir atau yang paling bawah adalah untuk memantau kondisi ibu. Yang dipantau adalah nadi, tekanan darah, suhu tubuh. Nadi dicatat setiap 30 menit, lalu diberi tanda titik pada kolom yang sesuai. Kemudian tekanan darah dicatat setiap 4 jam dengan cara diberi tanda panah pada partograf. Kemudian temperatur tubuh atau suhu dilakukan setiap 2 jam. Kemudian dicatat pada kolom temperatur. Selanjutnya volume urin, protein, dan aseton. Ukur dan catat jumlah produksi urin ibu sedikitnya setiap 2 jam atau setiap kali ibu berkemih. Jika memungkinkan, setiap kali ibu berkemih, lakukan pemeriksaan aseton dan proteinuria. Berikut ini contoh pengisiannya. Sampai di sini dulu video kali ini. Untuk penjelasan partograf lebih lengkap akan kita bahas pada video selanjutnya dengan menggunakan kasus dan contoh soal. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.